Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi dengan Bu Guru. Kali ini Bu Guru akan mengingatkan kembali tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah berubah menjadi kota yang sangat megah, kota yang sangat istimewa berkat doa dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Beribu-ribu tahun kemudian, kota Mekah menjadi negeri yang sangat kejam. Masyarakat kota Mekah mulai meninggalkan ajaran agama yang benar, berganti dengan menyembah patung, menyembah berhala yang mereka buat sendiri, yang mereka buat dari pohon, batu. Selain perubahan dari Tuhan mereka, sifat dan perilaku kaum Mekah juga mulai berubah. Mereka sangat kejam. Kaum Quraisy yang turun-temurun menguasai kota Mekah mulai membentuk kelompok masing-masing. Mereka sangat berkuasa dan kaya raya, tetapi kekayaan mereka tidak didapat dengan cara halal. Mereka banyak yang merampok, berjudi, dan juga perbudakan yang sangat kejam. Yang mempunyai harta yang paling banyak, merekalah yang menjadi penguasa. Pada zaman itu dinamakan zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah ada seorang wanita yang solihah. Dia mengandung. Suaminya bernama Abdullah. Pada suatu saat Abdullah pergi ke kota Syam untuk mencari nafkah, untuk berdagang. Ketika itu Abdullah dikabarkan sakit dalam perjalanan ke negeri Syam. Kemudian Abdullah meninggal dalam perjalanan. Aminah pun sangat bersedih ketika mendengar kabar bahwa suaminya Abdullah meninggal dunia. Pada suatu malam, Aminah bermimpi ada rembulan jatuh ke pangkuannya. Menurut ahli tafsir mimpi, bahwa anak yang dikandung dalam perut Aminah kelak akan menjadi orang yang sangat dihormati oleh semua orang. Kota Mekah semakin hari jadi kota yang sangat megah dan sangat ramai, banyak dikunjungi oleh orang dari segala penjuru. Dari keramaian Ka'bah itu membuat geram, membuat marah seorang raja, seorang gubernur yang bernama Abraha. Karena itu Raja Abraha sangat marah. Raja Abraha memerintahkan kepada kaumnya, kepada pengikutnya untuk bersiap-siap. Untuk bersiap-siap kemana? Raja Abraha mempunyai niat untuk menghancurkan Ka'bah, merobohkan Ka'bah pada saat itu. Kemudian apa yang terjadi? Ketika Abraha dengan pasukannya membawa pasukan bergajahnya berbondong-bondong, dengan sekejap mata pasukan bergajah dapat dikalahkan oleh segerombolan burung ababil yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, akhirnya gajah-gajah itu bagaikan daun yang dimakan ular. Akhirnya pasukan bergajah itu dapat dikalahkan, serta Raja Abraha juga dikalahkan. Pada saat itu, pada peristiwa kekalahan dari pasukan bergajah itu, Aminah melahirkan putranya yang soleh. Aminah memberi nama anaknya dengan nama Muhammad. Yang nama Muhammad tidak lazim digunakan oleh kaum Quraisy, yaitu lahirlah Nabi yang terakhir, Nabiullah Al-Amin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah. Nah,
Maka dari itu Rasulullah lahir ke muka bumi ini dinamai pada tahun gajah, karena Rasulullah lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, bertepatan dengan pasukan gajah itu akan menyerang Ka'bah yang dikalahkan oleh burung-burung ababil yang membawa batu dari neraka yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan peristiwa pasukan bergajah itu dalam Al-Quran surat Al-Fil yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, demikian tadi Bu Guru mengingatkan suatu kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita harus mencontoh dari Ibunda Rasulullah Siti Aminah yang sangat sabar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.